Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini akan diceritakan tentang kisah Abu Nawas sembuhkan putra Raja Harun al-Rasyid dengan cara unik. Abu Nawas dikenal sosok yang digambarkan memiliki banyak akal. Tingkahnya yang jenaka membuat tokoh sufi ini selalu ditunggu kisahnya. Karena kecerdasan dan kecerdikannya, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun al-Rasyid. Meskipun kadang membuat marah, tapi Abu Nawas selalu dicari untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dialami sang raja. Dikisahkan pada suatu ketika pangeran yang menjadi putra mahkota Raja Harun al-Rasyid jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk menyembuhkannya dan mengobatinya. Namun tidak seorang pun yang berhasil. Akhirnya raja mengadakan sayembara yang boleh diikuti oleh rakyat. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari mampu mendatangkan banyak peserta untuk menyembuhkan pangeran. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya Abu Nawas menawarkan untuk menolong sang putra mahkota itu. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Maka dari itu ia tidak membawa peralatan apapun layaknya tabib lainnya. Para tabib yang ada di istana pun tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas itu bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidaklah sanggup. Bahkan penyakit sang pangeran tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Namun, sang penyair itu punya cara unik untuk menyembuhkan sang putra mahkota. Tidak selayaknya tabib pada lazimnya. Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran pun saling pandang beberapa saat. Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri, kata Abu Nawas. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara dan raja pun merasa heran. Engkau diundang ke sini bukan untuk bertamasya, kata sang raja. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia, kata Abu Nawas. Tetapi aku belum paham, kata raja. Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. Apakah yang mulia, masih menginginkan sang pangeran tetap hidup, tanya Abu Nawas. Apa maksudmu? Raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Balas sang raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, tutur Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, jawab Abu Nawas. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta wahai raja. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati, kata Abu Nawas. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Sehingga apapun keinginannya akan dilakukan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur sehat seperti sedia kala. Sebagai tanda terima kasih, Raja Harun al-Rasyid memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Itulah kisah Abu Nawas, kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas dalam menyelesaikan permasalahan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.